datang di channel saya, ASB Channel, dimana ini merupakan channel kedua saya. Di channel kedua saya ini saya akan membahas tentang aplikasi Microsoft Word, dimana kita akan sama-sama belajar dan mengenal tentang isi di dalam aplikasi Microsoft Word. Tapi tidak hanya aplikasi Microsoft Word saja, masih banyak aplikasi yang lainnya, dan kita akan bersama-sama belajar di channel yang kedua saya ini. Oke pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai. Oke para pemirsa, saya akan langsung saja akan memberikan atau memberitahukan menu-menu apa saja yang ada di dalam aplikasi Microsoft Word. Di channel Mari Kita Belajar ini kita akan sama-sama belajar mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam menu atau di dalam tampilan aplikasi Microsoft Word. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Silakan, barangkali ada yang sambil ngikutin, tinggal dibuka. Nih, buka Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Word. Saya pakai yang 2007 pemirsa, jadi masih pakai yang lama, bukan yang 2010 atau 2013. Saya menggunakannya masih yang lama. Sekarang saya akan buka. Oke para pemirsa, sekarang saya sudah masuk ke halaman kerja atau menu di aplikasi Microsoft Word. Di sini yang putih ini dimaksud dengan halaman kerja di menu Microsoft Word. Ini halaman kerjanya nih. Halaman kerja. Oke para pemirsa, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terpentingnya saja ya. Oke, di sini ada Office button, kalian klik Office button. Dan di sini ada New. Apa itu New? New adalah untuk membuka lembar kerja yang baru. Nah, kita coba ya, kita buka lembar kerja yang baru. Nih, sebentar. Nih, klik kanan. Lalu pilih, kan ini ada dua nih. Pilih yang blank dokumen. Create. Nah, akan muncul lembar kerja yang baru yang masih polos. Ada di sini nih, jadi ada dua tuh. Oke, kita satunya keluarkan dulu. Nggak usah, ntar dulu, gampang. Nah, selanjutnya ada menu Open. Open itu untuk membuka kerjaan kita yang sudah sebelumnya kita kerjakan. Misalnya contoh seperti ini, buka, klik Open. Misalnya saya akan membuka ini punya saya nih, sebentar. Saya cari dulu datanya di mana ya. Misalnya ini ada satu, Open. Nah, seperti ini para pemirsa. Jadi lembar kerja yang sebelumnya kita kerjakan lalu kita save, kita bisa membukanya di menu yang ini, Open. Nih yang ini. Oke. Sekarang selanjutnya ada menu Save. Di sini menu Save itu ialah misalnya kita sedang mengerjakan ini, kita lagi nulis yang ini nih. Lagi nulis yang ini, lalu kita save. Tapi sebelum kita meng-save, ini kan di sini kan masih tulisannya dokumen 1 Microsoft Word. Nah, sebelum kita ngeklik yang ini, kita menggunakan Save As terlebih dahulu. Save As tuh menge-save pertama kali lembar kerja yang terbaru. Misal kita menu pilih Save As. Di sini ada beberapa menu pilihan. Lalu kita pilih Word dokumen. Pilih misal di sini channel Mari Kita Belajar. Lalu save. Nah, di sini kan sudah merubah nih. Channel Mari Kita Belajar .doc. Nah, setelah itu kalau misal kalian misal menambahkan saya suka belajar
Nah, misalnya kalian udah nih mau di save nih yang tadi kalian kerjakan, tidak usah mengklik save as lagi ya para pemirsa. Nanti kalau misalnya kalian klik save as lagi, kalian akan membuat savean terbaru, bukan yang masuk ke sini nih. Jadi kalian cukup klik yang save ini, save. Nah, ntar di sini tadi ada kayak apa ya, pemberitahuan kayak bar gitu tuh tadi, bahwa ini kerjaan kalian sudah tersave. Oke, selanjutnya tadi yang save as ini sudah saya jelaskan ya. Sekarang yang print, menu print ini ialah untuk mencetak print layout hasil kerjaan kita. Sebelumnya harus disambungkan dulu ke printernya ya para pemirsa. Nih, pilihnya yang print yang ini ya. Klik print ini. Di sini jadi mau nggak mau saya harus menjelaskan nih. Di sini ada ini yang paling atas ini ialah tampilan atau print yang terhubung ke komputer kalian ya. Tuh di sini kan saya kan ada banyak nih printernya. Ini yang aktif tuh yang dicentang begini. Terus kalau kalian mau ngeprint, kalian bisa pilih langsung print aja. Kalau misalnya pilihnya langsung print aja itu satu lembar pemirsa. Tetapi kalau misalnya lebih dari satu lembar, misalnya 10 lembar, 20 lembar, kalian bisa pilih misalnya aku mau ngeprint 1 sampai 5 lembar aja lah, yang sisanya jangan di print dulu. Bisa kalian klik yang page ini, terus tulis angka 1 strip 5. Ingat ya, 1 strip 5, tapi jangan 1 strip sekian. Kalau misalnya ini cuma ngeprintnya semua sampai 5 lembar aja, 1 strip 5. Tapi kalau misalnya kalian ingin ngeprint semua, nggak usah seperti ini lagi, langsung ke klik ini all aja. Misalnya tadi page 1 sampai 5 ya. Terus kalian misalnya mau di copy nih, aduh saya mau ngopi nih 1 sampai yang lembar kerja 1 sampai 5 ini, kalau bisa tiap lembarnya tuh 3. Nah, kalian bisa di sini number copy saya diganti angka 3, atau misalnya mau 5, ganti angka 5 aja, baru kalian oke. Jadi seperti itu ya para pemirsa. Ini yang dasarnya aja saya jelaskan. Oke, saya close dulu. Setelah itu ada menu lagi. Oh ya, ini tidak usah saya jelaskan ya, soalnya tidak begitu penting juga. Oh, ini ada print preview. Satu lagi di Office Patent ini ada print preview. Print preview itu adalah untuk mengecek apakah tampilan di lembar kerja sudah benar apa belum. Misalnya seperti ini, print preview sebelum ngeprint ini. Nah, ini seperti gini maksudnya. Biasakan kadang kan kalau misalnya ada yang kita ngetik sampai penuh banget nih, kadang kan ada tuh yang sampai keluar, oh berarti kelebihan nih, harus dikecilin atau gimana. Jadi seperti itu untuk maksudnya print preview tuh, untuk mengecek keseluruhan. Jadi printnya tuh bisa ngepas atau tidaknya. Nah, sekarang kita ke menu apa ya? Saya akan menjelaskan menu yang di home ini nih, home. Di sini ada menu ini buat tulisan ya para pemirsa, yang ini nih. Tulisan, kalian misalnya mau mengganti tulisannya jangan seperti ini. Misalnya ganti tulisannya Times New Roman tuh, gitu caranya tuh. Pertama kalian blok dulu, klik kanan, terus tarik terus ke sini, digeser. Setelah itu kalian pilih seperti ini. Misalnya mau pilih Arial Black tuh, jadi tebal kan. Misalnya tulisannya mau lebih besar lagi, bisa sama kayak seperti tadi. Klik kanan paling ujung sini, terus tarik sampai semuanya terblok. Lalu pilih di sini yang size ini nih. Ini kan 11. Kalian tambahkan misalnya jadi 18. Tuh kan besar banget kan. Nah, sekarang satunya lagi, ini ada lagi. Ini menu yang huruf B ini adalah simbol untuk bold. Bold itu apa? Untuk menebalkan sebuah tulisan.
misalnya yang ini sama ya, tadi klik kanan terus di blok, misalnya yang ini aja yang mau ditebelin nih, terus pilih klik kalian yang ini B, blok ini bold. Tuh tulisannya agak tebel kan, beda sama yang lain. Nah sedangkan yang huruf ini nih, I miring nih, ini disebutnya italic itu akan merubah tulisan menjadi miring. Misalnya yang ini nih, suka belajar, terus klik italic ini. Nah lihat miring kan, nggak sama yang dua tulisan nih, beda nih, miring sendiri. Nah sedangkan yang U di garis bawahin itu disebutnya underline itu apa? Underline itu untuk tulisan bisa digaris bawahi. Misal yang ini, klik yang underline-nya. Nah lihat kan, ada garis bawahnya kan. Oke, sekarang saya tulis lagi ya, sebentar. Sekarang ini ada sebelahnya lagi ada huruf yang dicoret ya pemirsa. Jadi maksudnya seperti ini. Ini nanti dicoret tuh. Jadi ada tulisan dicoretnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat angka kuadrat, bisa di sini sebentar. Saya enterkan dulu, misalnya 189 atau misal 18 atau 82. Misalnya 18 kuadrat ya, yang duanya di atas tuh. Nah, pertama kalian blok dulu yang angka 2 ini. Seperti biasa tadi, diklik kanan terus geser. Saya tuh klik yang ini nih, akar kuadrat ini. Tuh kan. Jadinya 18, duanya di atas sini kan, kuadrat gitu. Kalau yang ini di bawahnya ini kalau nggak salah sama aja, beda sih ya, satu taruh jadinya. Nah, ini di bawah tuh kan. Menurut saya lebih pentingnya nggak atas tadi, jadi ini nggak perlu. Oke, sekarang ini tombol huruf. Sebentar nih, saya perlu dijelasin apa enggak ya tombolnya? Oh nih, nggak perlu juga. Nah di sini ini tidak usah. Sekarang ini untuk mewarnai hurufnya. Misalnya tuh, jadi kayak backgroundnya. Kalau misalnya mau dikasih background bisa, ini caranya di sini. Misalnya merah tuh. Nah, sedangkan kalau yang ini satunya lagi itu tulisan yang berwarna. Misalnya warna merah. Tuh. Nah, jadi warnanya merah kan tulisannya. Nah, sekarang digeser lagi ke menu sebelah sini. Di sini ada balet ya. Balet itu kayak semacam apa ya, tanda gitu ya. Misalnya mau dikasih balet yang di tulisan sini, bisa klik yang ujung sebelah sini, terus kalian klik sebelah sini. Misalnya dikasih yang ini tuh, jadi ada kan di sini kayak penanda gitu. Ya di sini juga mau dikasih, silakan klik lagi sebelah sini. Ini yang tanda panah nih, tuh kan bagus kan.
Di sini juga mau dikasih, boleh. Misalnya yang ada checklist ini, bagus kan? Itu kayak penanda, semacam penanda. Saya back dulu ya, jangan satu aja. Oke, di sebelahnya lagi ini ada untuk paragraf ya pemirsa. Jadi mau dikasih angka 1, 2 atau 3. Misalnya di sini saya kasih contoh. Misalnya pilih yang ini. Kan ada 1. Di sini bisa langsung nanti langsung 2 selalu udah otomatis. Tuh 2. Langsung klik lagi. 3. Dan seterusnya. Di sini juga bisa sama pemirsa, misalnya mau diganti jadi huruf. Ya di blok dulu. Terus ganti yang huruf. Tuh, nih. Bisa begini tuh. Jadi Romawi, yang ke Romawi. Bisa juga begini, tuh hurufnya. Bisa begini. Ya tinggal sesuai kebutuhan aja ya pemirsa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja ini. Kayak seperti ini nih. Sebentar, saya balikkan dulu. Ini misalkan, saya balikkan dulu. Ini yang menu ini nih, yaitu alihin text left, yaitu rata kiri. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat suatu karya ilmiah, misalnya mau di rata kiri ya pakainya ini udah otomatis rata kiri ya pemirsa. Nih, tuh. Sedangkan terus kalau misalnya mau rata tengah, kalian pilih yang ini nih. Ini rata tengah, tuh, center tuh. Terus kalau misalnya kalian mau rata sebelah kanan ya pilih yang ini. Nah, tuh. Kita balikkan lagi. Nah, di sini di sebelahnya lagi ada menu apa nih? Line spacing. Jadi kayak jarak gitu ya pemirsa. Ini kan jaraknya kalau menurut kalian udah rapi, maksudnya udah rapat belum? Ini masih bisa dirapatkan lagi, yaitu dengan cara line spacing ini. Misalnya blok yang ini nih, kita blok. Ini kan jaraknya nih masih lumayan ya. Saya akan rapatkan kembali. Saya akan rapatkan nih misalnya 1,0. Tuh, agak gerak kan? Terus kalau misalnya lebih rapat lagi, kalian pilih yang ini nih, line spacing option. Terus kalian pilih yang ini nih, afternya dibikin jadi 0. Kalau rapat banget ya, ini saya coba satu klik aja. 6 pet. Oke. Nah, tuh ini udah rapat kan? Sekali lagi, lebih rapat lagi. Dibikin 0. Lalu centang yang don't add space between paragraph of the same style. Klik. Lalu oke. Nah, ini udah rapat banget tuh, lihatin. Ini udah mentok rapatnya. Oke, sekarang saya balikkan dulu. Di sini ada apa lagi nih? Oh, ini buat ini ya, kayak temanya pemirsa nih. Kalau misalnya temanya mau yang berwarna bisa sih pakai ini. Misalnya yang tuh, jadi yang udah di blok sini nih. Tuh. Jadi lebih berwarna-warni, terserah sih, tergantung kebutuhan juga tuh. Tuh, warna kuning, biru. Nah, sedangkan yang sebelahnya lagi nih untuk membuat tabel. Untuk membuat tabel, misalnya di sini saya akan coba nih. Misalnya kalau kalian ingin membuat tabel, kalian pilih yang ini nih, menu tombol yang ini. Pilih yang all border. Nah, langsung bentuk kotak gini. Udah milih.
dalamnya. Oh sebentar. Oh ini kalau cuma buat satu aja ya, satu ini tuh, satu ini aja, satu kotak. Kalau misalnya mau buat, misalnya pingin buat beberapa banyak kotak, kalian pilih yang draw table langsung aja. Kita buat sendiri nantinya draw table ini. Jadi kita ini buat sendiri ya pemirsa. Tuh. Jadi membuat beberapa kotak. Oke. Di sini langsung ke menu desain ya. Soalnya kan udah mau buat bikin kotak sih. Di sini bisa ditambahkan lagi. Oke. Sebentar pemirsa. Oke, para pemirsa, kita lanjut kembali. Tadi ada gangguan sebentar. Oke, setelah itu kita akan membuat garis yang pemisahnya ya, tinggal seperti ini para pemirsa. Misalnya mau dibikin berapa? 2 atau 3. Nah, di sini kalian bisa menebalkan tuh, atau bikin garis putus-putus juga bisa. Tuh, putus-putus gitu jadinya. Back. Oh, bisa back ya. Ini yang buat double nih, garis double seperti ini nih. Tuh. Misalnya yang ini, misalnya mau ditebelin jadi 1,5 PT. Tuh, tinggal klik ini aja. Tuh. Misalnya mau lebih tebal lagi jadi 3 PT. Tuh, tuh, tuh. Nah, jadi seperti itu para pemirsa. Misalnya mau ngapus ada yang salah, mau dihapus, eraser, pilih ini. Tuh. Nah, jadi seperti itu para pemirsa untuk membuat tabel. Sekarang kita kembali lagi. Apalagi yang harus saya jelasin ini tidak perlu biasanya. Oke, di sini ada menu lagi. Kita bikin dulu. Misalnya, nah ini kan tadi kelupaan nih, ada menu cut. Cut itu untuk memindahkan. Misalnya ini cut. Taruh misalnya di sini, klik sebelah kiri. Sebentar, dikembali dulu. Klik sebelah kiri, lalu kalian pilih paste untuk memindahkan di sebelah sini ya teman. Ada kan? Misalnya di blok lagi, kalian ingin menggandakan, yaitu pilih menu copy. Terus kalian pilih klik sebelah kiri lalu paste, atau bisa pilih yang ini di sini menu paste. Nah kan double kan jadinya. Sekali lagi ya tuh. Oke, sekarang kita akan ke menu sebelahnya, itu menu insert. Nah, di sini perlu dijelaskan tidak ya yang penting-pentingnya. Ini tadi sama nih juga di menu insert ada untuk menu bikin tabel. Menu insert ini juga ada bikin menu tabel nih, misalnya dibikin tabel nih misalnya 6 atau 5 kotak tuh nggak apa ya. Terus ke bawahnya juga bisa misal 2 atau 4. Ini bisa lebih cepat ya Bang, bisa di lewat insert ini. Tuh jadi lebih cepat kan dibanding yang tadi kita buat manual. Oke, mau insert lagi. Ini gak usah jelasin. Nah ini ada menu apa ya, shapes itu kayak
lambang gitu ya. Misalnya kalian butuh lambang-lambang, ini ada di menu shapes. Misalnya mau lambang persegi, ini persegi seperti ini. Untuk itu keperluan, sesuai dengan keperluannya, kebutuhan. Terus ada menu apa lagi nih? Ada gambar apa lagi nih? Lambang ini ada menu segitiga, oval juga. Ini tanda-tanda panahnya. Misal kalian butuh buat diagram follow chart gitu, bisa ditebelinnya seperti ini. Misalnya ini kan udah lagi buat ya, ini bisa ditebalkan dari sini. Pilih yang ini, terus pilih yang white, silakan ditebelin tuh setengah pt udah tuh. Lagi ya sekarang ke clip art, perlu dijelasin nggak ya? Untuk yang dasar aja sih sebenarnya. Ini tampilan diagram para pemirsa. Jadi harus spesifik ya, lebih spesifik lagi nih kayak diagram gitu. Sini ada kolomnya macam-macam nih, ada diagram batang. Ini ada yang buat garis nih, dia garis lain, diagram lingkaran, bar, area juga ada, stok, dot not, bubble, radar. Yang sering dipakai biasanya yang ini nih, batang ini. Emang garis begini, sampai gini biasanya seringnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apalagi ya, ini tidak perlu nih, tidak terlalu, biasanya nggak perlu penting banget. Ini ada menu yang 3 ini nih, header, footer, page number. Maksudnya header, footer, page number itu untuk menulis di bagian header. Biasanya digunakan untuk kayak skripsi, tugas akhir, karya ilmiah gitu. Misalnya dikasih tulisan angka 1 atau berapa nih di sini. Seperti ini cara pemirsa, yang di paling atas ini klik kanan 2 kali atau 3 kali. Nah, ini maksud saya header nih, header. Nah, kalian ingin kasih misalnya angka 1. Terus kalian pilih, nggak perlu pakai ini juga, langsung bisa sih. Oh, tipe teks. Sebenarnya nggak perlu pakai ini juga sih. Misalnya perlu kayak gini aja, 1. Terus kalian pilih yang rata kanan. Tuh kan, jadi angka 1-nya ada kan. Kalau mau ngapusnya kalian harus masuk ke sini dulu, klik kanan lagi, terus hapus. Nah, terus satunya lagi yang footernya, footer tuh yang bagian bawahnya. Misalnya ini klik sampai 3 kali. Ya kan, footer. Sama seperti tadi juga. Sebenarnya tidak usah, tinggal langsung aja. Misalnya tugas akhir. Taruh di sebelah kanan. Nah kan ada kan. Jadi seperti itu maksudnya menu header footer. Ini oh ya, ini pakai yang ini tadi tuh, lupa saya, maksudnya pakai page number tuh. Bisa pakai page number juga ya, yang otomatisnya. Ini kan tadi manual nih. Misalnya coba nih, di sini pakai yang page number. Bisa posisi di sini, bisa di tengah, bisa di sebelah kanan. Ini bisa ada tulisan 1 page 1, page 1 of 1, bisa. Bisa yang ini 1 tuh, langsung ada 1. Bisa atau pakai yang top of page. Misalnya ada beginiannya, bisa tuh page 1, lebih bagus kan. Yang bawahnya ini yang bottom, pilih yang bottom aja. Ini kan top atas, ini bottom bawah. Sama seperti tadi. Tuh.
seperti itu tentang header footer. Nah, terus di sini ada menu apa nih? Oh, text box ini nggak perlu lah ini untuk. Nah, di sini ada menu word art. Kalau kalian mau bikin tulisan yang berwarna atau yang direka-reka nih seperti ini di word art. Misalnya apa ya? Ini yang ini deh. Contohin aja. Oke, nah tuh seperti ini maksudnya. Sesuai dengan kebutuhan aja ya para pemirsa. Tuh. Tadi di menu ini nih, word art. Terus apa lagi? Ah, ini yang paling penting biasanya kalau sekolah atau di kantor tuh. Biasanya ini kalau di sekolah nih pakai lambang ini nih. Di menu equation. Biasanya kalau misalnya dalam pelajaran kayak matematika nih sering banget nih dijumpai nih, mungkin di kuliahan. Kalau tempat kuliah atau tempat SMA, biasanya suka ada kayak lambang-lambang begini nih, tinggal masukin aja ke sini. Saya sering banget nih nemuin yang kayak lambang begini kan. Kalian kesusahan tuh. Nah, ini ada di sini nih. Tuh. Nanti kalian tinggal isi aja sendiri. Misalnya mau ada perubahan di mananya. Misalnya 2x atau apa. 2x ditambah 2y. Mudah-mudahan ini juga bisa diupdate semua tuh. X sama dengan 0. Jadi tinggal sesuai kebutuhan aja para pemirsa. Ya, sesuai kebutuhan. Ini equation. Ini ada yang lebih lengkap lagi tuh ke bawah. Tuh. Seperti itu para pemirsa. Sekarang di sini juga ada menu nih, simbol nih, biasanya buat di kantoran. Biasanya penting banget nih. Ini di menu simbol ini. Kalau misalnya kayak mau bikin kayak ada nomor kayak simbol telepon gitu ya. Biasanya penting simbol telepon ya, ada di sini. Nggak salah ada di sebentar. Saya carikan dulu sebentar. Nah, ini Weddings 2 nih. Nih biasanya kadang ada buat di kop surat nih, ada di sini nih simbol Weddings 2. Tuh. Untuk kop surat ya pemirsa. Sekarang ke menu apa lagi? Ke menu pack layout. Menu sebelahnya perlu dijelaskan nggak ya? Margins ini untuk mengatur ya para pemirsa, untuk mengatur rata kanan rata kiri, atau iya benar, untuk mengatur top leftnya berapa, tinggal sesuai kebutuhan aja. Nah, ini yang sebelah lagi ada orientation. Kalian mau dibikin potret atau landscape. Nih landscape tuh, jadi melebar. Nih melebar seperti ini, landscape bukan potret. Terus ini ada size itu ukuran kertasnya, kalian mau A4, letter atau legal, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Terus ada apa lagi nih, menu kolom. Oh, ini mau dibikin jadi satu kolom apa 2 kolom tuh seperti ini. Jadi kalau 2 kolom ini seperti kalau buat kayak buat koran ya para pemirsa, bikin 2 kolom gitu tuh. Balikin lagi. Nah, terus apa lagi ya? Ini penting-pentingnya. Ini juga sama nih para pemirsa, untuk mengecek apa, untuk jarak nih
kebutuhan dari sininya nih, bisa diatur berapa sentinya kan, kiri kanannya, atas bawahnya bisa dari sini spacing ini. Nah terus apa lagi ya, misalnya mau naro gambar nih yang perlu kalian tahu. Bentar, saya akan naruh gambar di Microsoft Word ini. Sebentar, misalnya saya mau naruh gambar apa ya. Sini. Nah, ini kan kita kan naruh gambar di lembar kerja Microsoft Word nih ya. Ini kan nggak bisa nih. Kalian pernah kan sempat kesulitan nih digerak-gerakin sini, nggak bisa. Caranya seperti ini para pemirsa. Kalian klik gambar kanannya, klik kanan. Lalu kalian pilih text warping nih, yang ini nih. Atau bisa dari sini juga bisa, langsung klik sebelah kiri, lalu ini pilih ya, text warping. Kalian pilih behind text, bisa pilih yang lain juga sih sama behind text. Ini pilih, maksudnya behind text itu nanti bisa ditimpa di atas tulisan. Nih sekarang kita bisa narik gambarnya, tuh kan, bisa narik ke sini. Ntar bisa nimpa ini juga, tuh. Jadi seperti itu caranya para pemirsa. Oke, sekarang coba ke menu preference, apakah ada yang perlu dijelaskan. Oh ini tidak perlu kayaknya. Untuk yang dasar-dasar, tidak mailing ini untuk mengirim surat ya para pemirsa. Kalau ininya online, review ini tidak perlu. Nah ini yang perlu saya jelaskan sedikit nih. Ini yang ruler ini nih buat yang garis ini nih pemirsa, untuk ukuran nih. Kalau dihilangkan jadi kayak kurang gimana gitu, mending dikasih ini ruler dicentang. Terus ini untuk ini one page ini jadi satu. Nah di sini ada, kalau misalnya ingin mengezoom lembar kerja ini bisa, tinggal yang kesini nih, yang sebelah bawah ini yang kanan nih, tinggal minus nih, yang tombol minusnya di kalau ini buat kurangin, misalnya mau dijauhin tuh kan, jauh kan. Kalau mau dideketin plus ini, klik tuh, deket banget. Kita balikan lagi seperti sedia kala 100%. Oke, ini sama juga pakai ini juga bisa nih. Coba di zoom, tulisannya tuh zoom sampai 200. Nah, apalagi coba kita ke menu satunya. Oh nih, yang menu desain tadi udah dijelasin ya, yang bikin tabel di sini nih, kegunaan yang ini nih. Sekarang ke menu layout, perlu dijelasin. Kayaknya tidak perlu. Oke para pemirsa, jadi seperti itu ya, kita membahas tentang menu-menu dari aplikasi Microsoft Word. Jadi yang saya jelaskan itu menu-menu yang biasanya dipergunakan misalnya saat kita mengerjakan tugas akhir atau skripsi, atau misalnya kita bekerja di kantoran. Semoga aja yang menu-menu yang saya jelaskan itu bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, kalian bisa menuliskan komentar di video saya ini.
Oke pemirsa, sekian dulu ya tips dari saya ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Mari kita belajar. Dan sampai bertemu lagi di tips-tips yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.